Teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku Gabriel. Jadi kali ini kita akan membahas soal terkait dengan Infinite Wall Potential yang aku ambil dari UAS tahun 2022 dan 2023. Teman-teman bisa akses di drive soal. Ya. Nah, kita akan coba bahas ya teman-teman di sini. Oke, kita baca soalnya. Ya. Suatu partikel berada dalam dinding potensial satu dimensi yang terbentang dari X sampai dengan nol. Oke, berarti kalau kita gambarkan, ya. Nah, ada suatu dinding potensial di sini bernilai dari nol sampai dengan alfa per 2. Energi potensial dalam dinding ya bernilai nol dan di luar dinding itu bernilai tak hingga. Oke, berarti teman-teman di sini nih tak hingga ya infinite wall potential di mana potensial di dalam dinding ya ini akan sama dengan nol karena di soal dikatakan demikian. Dan di luar dinding ya ketika fungsi gelombangnya disubstitusi dengan X1 akan sama dengan nol maka psi yang disubstitusi dengan nol sama dengan nol untuk daerah kirinya. Ya. Nah, untuk daerah kanannya, ini berarti juga kita terapkan hal yang sama, berarti psi X2 akan sama dengan nol, sehingga psi ya alfa per 2 ini akan sama dengan nol juga. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan. Tentukan persamaan gelombang untuk partikel tersebut pada jarak nol sampai alfa per 2. Oke, nah teman-teman, ya, berarti dari jarak nol sampai dengan alfa per 2, kalau kita mau cari persamaan gelombangnya, ya berarti kita menggunakan persamaan Schrödinger, di mana min h bar kuadrat per 2m kalikan dengan d kuadrat psi per dx kuadrat, ditambah dengan v dikalikan dengan psi, ini akan sama dengan e dikalikan dengan psi. Kalau kita konstruksi, maka nanti dia akan menjadi d kuadrat psi per dx kuadrat, ditambah dengan 2m per h bar kuadrat, dikalikan dengan e min v psi, ini akan sama dengan nol. Oke, nah sekarang kita tuliskan nilai A, B, C. A-nya sama dengan satu menurut persamaan diferensial, B-nya adalah nol karena d psi per dx-nya nggak ada, dan C-nya ini di sini adalah K kuadrat. Ya, yang mana K kuadrat itu adalah representasi dari 2M per H bar kuadrat kalikan dengan E min V. Ya. Oke, teman-teman saya rasa sudah tahu. Maka di sini teman-teman kalau misalkan kita mau mencari nilai diskriminannya untuk menentukan berapakah persamaan ternormalisasi yang digunakan persamaannya, maka diskriminannya ini akan sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC dan ini akan sama dengan nol kuadrat dikurangi dengan 4 dikali satu dikalikan dengan K kuadrat. Nah, K kuadrat di sini teman-teman kalau kita lihat ya, apakah dia positif atau negatif? Karena V-nya di sini sama dengan nol, maka nyatalah di sini bahwa E itu lebih besar daripada V, sehingga kalau di sini positif, maka di sini positif ya. Berarti positif dengan positif itu akan menghasilkan tanda positif pada hasil dari nilai K kuadrat, teman-teman. Berarti K kuadrat di sini adalah positif. Sehingga ah, diskriminan di sini ya berarti ini adalah min 4K kuadrat. Di mana min 4K kuadrat ini sendiri juga merupakan representasi dari tanda minus dikalikan dengan positif. Sehingga nanti hasilnya diskriminan di sini ya itu berarti nilainya adalah negatif, yang artinya diskriminannya itu adalah kurang dari nol, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau diskriminannya itu kurang dari nol, maka kita akan menggunakan persamaan gelombang ya di mana psi fungsi x ini akan sama dengan e pangkat alfa x kalikan dengan a sin beta x ditambah dengan beta kalikan dengan cos beta x, teman-teman. Oke, nah sekarang kita lihat di sini alfanya ya berarti kalau aku tuliskan alfanya di sini sama dengan min b per 2a, di mana b-nya sama dengan nol, yang artinya alfanya itu sama dengan nol. Karena min nol per 2a ya, nol hasilnya teman-teman. Kemudian kalau kita tuliskan lagi untuk nilai dari betanya teman-teman, berarti ini kan sama saja dengan 4AC min B kuadrat. Ya, ya kenapa alasan dari 4AC min B kuadrat aku sudah jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa tonton di video materi. Dibagi dengan 2A, berarti 4AC min B kuadrat diakarkan, ya, dibagi dengan 2A, berarti kan sama saja dengan akar dari 4 kalikan dengan 1 kali dengan K kuadrat dikurangi dengan 0 kuadrat dibagi dengan 2A, yang adalah 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 2K dibagi dengan 2. Artinya, ini akan sama dengan K, teman-teman, untuk nilai betanya.
Sehingga kalau kita tuliskan ulang persamaannya teman-teman nanti psi x ini akan sama dengan E pangkat alpha x berarti E pangkat nol ya teman-teman. E pangkat nol ya ini kalikan dengan A sin beta x ditambah dengan beta kalikan dengan cos beta x ya. Oke. Nah, itu kan tadi E pangkat alpha x ya teman-teman. Nah, maka di sini uh, alpha x kan alpha kalikan dengan nol sehingga E pangkat nol. Jadi ini satu ya. Yang tersisa adalah A sin beta x plus beta cos beta x. Karena E pangkat nol ini kan satu, jadi satu kali A sin beta x plus B cos beta x ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lanjutkan ya, saatnya kita memainkan fungsi batas, teman-teman. Jadi kalau kita mainkan eh, fungsi batas ya, oke, aku bawa ini ke bawah ya. Oke. Nah, di sini ada fungsi batas yang sudah kita dapatkan ya, kita rangkai ketika membaca soal. Berarti di sini, teman-teman, untuk daerah kiri dulu deh. Ya. Nah, daerah kiri berarti di sini ya eh, nilai dari psi ketika disubstitusi dengan nol ini akan sama dengan nol. Maka nanti kalau kita lanjutkan berarti adalah A sin nol plus B cos nol akan sama dengan nol. Maka A sin nol adalah A kalikan dengan nol plus B cos nol adalah B kalikan dengan cos nol satu. Ya, ini akan sama dengan nol, teman-teman. Ya. Nah, berarti di sini ya nilai dari B-nya ini adalah sama dengan nol, teman-teman. Ya. Oke, nah sekarang kita tinjau yang di daerah kanan, teman-teman. Aku gunakan warna lain ya. Berarti di daerah kanan. Nah, ini kalau kita tinjau di daerah kanan ya, di mana psi disubstitusi dengan alfa per 2, ini akan sama dengan nol. Sehingga kalau kita tuliskan berarti A sin, nah ini kan A sin Kx, berarti A sin K alfa per 2 ditambah dengan B kalikan dengan cos K alfa per 2 ini akan sama dengan nol. Tapi kan B-nya sama dengan nol, sehingga kalau kita tuliskan di sini, ini kan B cos K alfa per 2, B-nya nol, berarti ini hasilnya adalah nol. Maka yang tersisa di sini hanya asin K alfa per 2. Berarti A sin K alfa per 2 sama dengan nol. Ya. Nah, di sini teman-teman yang membuat nilai nol, apakah A atau sinnya? Ya, berarti A-nya nggak boleh sama dengan nol, karena kalau A sama dengan nol, B-nya sudah nol, maka nggak ada persamaan gelombang dong logikanya. Maka yang harus nol adalah nilai dari sin K alfa per 2-nya. Maka kalau kita tuliskan berarti sin K alfa per 2 ini, ya ini harus sama dengan nol. Yang artinya ini juga sama dengan sin pi radian dengan kelipatan n, di mana n ini adalah n bulat ya teman-teman. Artinya n,1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita tuliskan berarti nilai dari K alfa per 2 ini akan sama dengan NP, maka kita dapatkan ya berarti nilai K-nya ini sama dengan 2 NP ya per alfa, teman-teman. Oke, nah inilah nilai K-nya. Nah, kita belum selesai karena kita harus mencari uh, nilai dari A-nya, teman-teman, untuk mendapatkan persamaan gelombang yang secara sempurna itu ternormalisasi. Oke, nah kalau kita lanjutkan perhitungannya, ya, uh, berarti di sini nanti kita tadi kan punya fungsi gelombang, di mana fungsi gelombangnya adalah psi x ini akan sama dengan A sin kx plus B cos kx. Ya, berarti psi x di sini, teman-teman. Ya. Nah, nilai A-nya kita belum tahu, berarti A sin, nah, kx-nya di sini, teman-teman, tadi kita sudah dapat di sebelumnya ya. K-nya itu adalah 2 NP per alfa, berarti kalau nilainya 2 NP per alfa, kita tuliskan di sini berarti sin 2 N, 2 NPX per alfa. Ya. Kan? 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 2 N
Nah, B-nya di sini kan sama dengan nol, jadi ini nggak usah ditulis ya. Kan B-nya sama dengan nol, tadi kita peroleh. Maka ini totalnya sama dengan nol. Ya. Nah, tadi kan kita dapat B-nya sama dengan nol nih. Ya. Oke, nah kita lanjutkan teman-teman. Berarti dari sini kita akan mencari nilai A-nya dengan menggunakan prinsip probabilitas menemukan partikel. Berarti ya, probabilitas menemukan partikel dari nol sampai dengan alfa per 2 ya, ini akan sama dengan satu ya. Berarti satu ini kan sama saja dengan integral menemukan probabilitas partikel, ya di mana integral dari nol sampai dengan alfa per 2 ini untuk karena dia fungsi real di sini, maka kita akan menggunakan prinsip psi kuadrat, yang artinya di sini adalah A sin 2 n p x per alfa ya, ini dikuadratkan, diintegralkan terhadap dx ya. Sehingga kalau kita lanjutkan perhitungannya, satu akan sama dengan integral dari nol sampai dengan alfa per 2 untuk A kuadrat kalikan dengan sin kuadrat 2 n p x per alfa diintegralkan terhadap dx ya. Nah, teman-teman ya, seperti yang di video sebelumnya aku sudah jelaskan ya, kita nggak usah berpanjang lebar lagi, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Berarti di sini integral dari nol sampai alfa per 2 ya. Nah, ini alfa per 2, kemudian integralnya adalah A kuadrat kalikan dengan, aku nggak usah jelasin lagi ya. Jadi sin kuadrat ini, aku udah jelasin di video sebelumnya, kita bisa gunakan identitas trigonometris, sehingga bisa kita ubah menjadi satu min cos. Ya, satu min cos. Nah, ini kan cos 2 alfa, berarti 2 kali 2 npx. Ya, berarti 2 kalikan 2 npx per alfa, berarti jadi 4 npx per alfa. Ya, dibagi dengan 2. Jadi sin kuadrat alfa itu teman-teman itu setara dengan satu min cos 2 alfa per 2. Oke, kita integralkan terhadap x. Sehingga nanti kalau kita teruskan ini berarti satu sama dengan A kuadrat kalikan dengan integral ya, eh, dari nol sampai dengan alfa per 2 ya. Nah, ini integral dari satu min cos 4 n dx per alfa ya, dibagi dengan 2 dx. Oke, nah kita langsung integral ya. Berarti di sini satu itu sama dengan A kuadrat per 2 ya. Sehingga diintegralkan nanti hanya satu min cos 4 pi nx per alfanya saja ya. Oke, nah seperti itu. Aku tuliskan pelan-pelan ya. Jadi terstruktur, maka nanti teman-teman di sini ya. Ini satu akan sama dengan A kuadrat per 2 dikalikan dengan, nah ini kita integralkan teman-teman, berarti satu min cos 4 pi nx per alfa diintegralkan terhadap dx, berarti nanti x min ini alfa per 4 n pi ya, dikalikan dengan sin dari 4 n px per alfa ya, di mana batas atasnya nanti adalah alfa per 2 dan batas bawahnya adalah nol. Oke. Berarti teman-teman kita lanjutkan, maka di sini nanti satu itu akan sama dengan A kuadrat per 2 dikalikan dengan, nah ini ya berarti nanti X-nya adalah eh, alfa per 2 dikurangi dengan alfa per 4 NP kalikan dengan sin 4 NPX ya, 4 NPX per alfa per 2 berarti sin 4 NPX per alfa itu berarti kan sin dari 2 NP ya, sin dari 2 NP alfa per alfa. Berarti ini kan sebenarnya sama saja dengan sin 2 NP ya. Oke. Nah, kemudian ini dikurangi dengan, nah berarti ini teman-teman dikurangi dengan nol dikurangi dengan alfa per 4 NP ya,
dikalikan dengan sin 4 npx per alfanya di sini adalah x-nya kan 0, berarti 4 npx sin 0 ya di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ya berarti kita dapatkan ya. Kalau kita lanjutkan perhitungannya nanti ini satu akan sama dengan a kuadrat per 2 dikalikan dengan alfa per 2 ya, dikurangi teman-teman ini dengan uh, alfa per 4 NP. Nah, di sini sin 2 NP ini teman-teman ya. Sin 2 NP ini kan sebenarnya sin dari 2 pi radian pada kelipatan N. Jadi sin 2 pi itu ya hasilnya kan 0 ya. Di kelipatan berapapun selama bilangannya bulat ya hasilnya 0. Karena N ini kan 1, 2, 3 dan bilangan bulat seterusnya. Sehingga nanti ini sama saja dengan dikalikan dengan 0 teman-teman. Oke, dikurangi dengan 0, dikurangi dengan alfa, kalikan dengan 4 NP, kalikan dengan 0 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini yang tersisa nanti hanya satu sama dengan a kuadrat per 2 kalikan dengan alfa per 2 teman-teman. Ya, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai dari a kuadrat itu akan sama dengan uh, 4 per alfa. Ya, berarti A-nya di sini itu akan sama dengan akar dari 4 per alfa. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita dapatkan A-nya ini, maka didapatkanlah persamaan gelombangnya. Ya. Maka persamaan gelombang psi X dari 0 hingga alfa per 2, ya. Nah, berarti persamaan gelombangnya adalah psi X ini kan sama dengan uh, tadi ya, awalnya kan kita dapatkan ini ya. Nah, A sin 2 npx per alfa. A kalikan dengan sin 2 npx per alfa. Maka persamaan gelombangnya nanti psi x ya adalah akar 4 per alfa dikalikan dengan sin 2 npx per alfa. Dan inilah persamaan gelombang yang sudah ternormalisasinya. Oke, kita ini ya teman-teman, kita lihat lagi berarti pertanyaan yang B. Yang B itu tentukan persamaan densitas probabilitasnya. Oke, persamaan densitas probabilitas ya. Dicermati persamaan densitas probabilitas. Berarti bukan probabilitas yang dicari. Berarti densitas probabilitas ya karena di sini adalah fungsi real teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, aku tuliskan aja ya di slide berikutnya. Oke. Nah, jadi kan tadi kita dapat fungsi ternormalisasinya psi x ini sama dengan akar 4 per alfa dikalikan teman-teman dengan sin 2 n px per alfa ya. Nah, ini teman-teman kan ini adalah fungsi real ya. Sehingga karena dia fungsi real, maka dapat dituliskan densitas probabilitasnya itu ya berarti P fungsi X ya. Ini densitas probabilitas itu adalah psi dikalikan dengan psi, di mana kedua psi ini adalah psi fungsi X ya. Sehingga nanti teman-teman kalau kita kuadratkan ya berarti nanti ini kan sama saja dengan uh, akar 4 per alfa dikalikan dengan sin 2 n px per alfa
ya. Nah, ini kita kuadratkan. Maka nanti persamaan densitas probabilitasnya, ya ini akan sama dengan 4 per alfa kalikan dengan sin kuadrat 2 n px per alfa. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah kita coba lihat pertanyaan yang C. Tentukan persamaan energi untuk partikel tersebut. Oke, persamaan energinya teman-teman ya. Itu sebenarnya kan diambil dari persamaan Schrödinger ya. Jadi kalau kita runtutkan kembali ya, kan tadi persamaan Schrödinger itu ya. Nah, persamaan energi itu diambil dari persamaan Schrödinger di mana uh, min h bar kuadrat per 2m kalikan dengan d kuadrat psi per dx kuadrat ya. Uh, ini kan ditambah dengan v kalikan dengan psi, ini akan sama dengan e kalikan dengan psi. Nah, ini kan kalau kita runtutkan tadi adalah d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan 2m per h bar kuadrat kalikan dengan e min v psi sama dengan 0. Nah, yang kita bilang dari tadi untuk c sama dengan k kuadrat itu kan ini teman-teman. Nah, ini kan k kuadrat ya. Maka karena itu adalah a kuadrat, kita dapat tuliskan ya berarti ah, k kuadrat itu sama dengan 2m per h bar kuadrat dikalikan dengan e min v. Maka di sini teman-teman kita akan dapatkan ya persamaan energinya berarti nanti kita tinggal sisihkan saja ya. Maka nanti di sini nilai dari E min V ini kita bikin gini dulu ya. K kuadrat kalikan dengan H bar kuadrat di sini dibagi dengan 2M. Nah, tapi kita lihat juga bahwa ini kan tadi dikatakan di soal bahwa potensialnya itu teman-teman, potensialnya bernilai 0 di bagian dalamnya sehingga V di sini ya ini akan sama dengan 0. Maka yang tersisa di sini itu berarti hanya E saja ya. Seperti itu. Maka kalau kita lanjutkan, nah aku pakai warna yang sama, nilai dari E ini akan sama dengan K kuadrat kalikan dengan H bar kuadrat dibagi dengan 2M. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkap lagi, itu bisa juga. Jadi, kita kan tahu tadi eh, nilai dari K itu teman-teman. Nah, yang di sini nih, ya, aku ambil ya. Nah, ini K-nya kan sama dengan 2NP per alfa. Ini aku tarik, ya. 2NP per alfa ini aku bawa ke penyelesaian yang bagian C. Ya. Nah, ini dia. Di mana K ini nanti kita substitusi. Ya. Nah, aku tuliskan di mana. Nah, K-nya segini ya. Berarti nanti E-nya teman-teman ini kan sama saja dengan K kuadrat. Berarti 2 NP per alfa kuadrat ya. Dikalikan dengan A bar kuadrat dibagi dengan 2M. Berarti nanti ini akan sama dengan 4 N kuadrat Pi kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat dikalikan dengan. Nah, ini teman-teman sebenarnya H barnya ini bisa teman-teman tulis dalam H per 2 Pi ya dikuadratkan nggak apa-apa tapi aku tulis dalam H bar kuadrat aja dibagi dengan 2M. Oke, nah sekarang dari sini kita akan dapatkan persamaan energinya. Berarti E-nya nanti akan sama dengan, nah ini kan bisa disederhanakan ya teman-teman. Berarti ini nanti jadi 2. Ya. Maka nanti persamaannya adalah 2 N kuadrat Pi kuadrat ya dikalikan dengan H bar kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat dibagi dengan M. Oke, inilah persamaan energinya teman-teman.
Oke, kalau mau kita lanjutkan nanti ya bisa habarnya teman-teman pecah jadi habar 2pi baru teman-teman kuadratkan. Tapi kalau aku tulis dalam habar aja sebenarnya udah cukup. Oke, nah seperti itu persamaan energi. Selanjutnya yang D ya. Jika partikel itu mengalami deeksitasi ya dari tingkat energi N sama dengan 3, dia turun ya menuju N sama dengan 1. Tentukan panjang gelombang emisi radiasi yang terjadi. Oke, nah panjang gelombang ini teman-teman berarti nanti kita bisa menggunakan prinsip dari spektrum energi atom. Ya, di mana kita kan tahu bahwa delta E itu teman-teman, itu kan sama dengan konstanta Planck dikalikan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Ya, sehingga dapat kita katakan bahwa E inisial dikurangi dengan E final ini akan sama dengan konstanta Planck kalikan kecepatan cahaya bagi lambda panjang gelombangnya. Ya. Nah, E inisial ini, ya ini terjadi ketika N-nya itu sama dengan 3 dan E final ini terjadi ketika N-nya sama dengan 1. Ya, kan dia terdeeksitasi. Maka kalau kita lanjutkan perhitungannya teman-teman, ya berarti nanti ah, kita sebenarnya pakai persamaan energi ini. Maka nanti 2 ya. Nah, N kuadrat teman-teman, N kuadrat di sini adalah 3 ya. Jadi dia kan N-nya 3 ketika N untuk N inisialnya. Maka 2 kali dengan 3 kuadrat kalikan dengan pi kuadrat kalikan dengan h bar kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat m ya. Nah, ini dikurangi dengan nah E finalnya itu ketika N-nya sama dengan 1 berarti 2 kalikan dengan 1 kuadrat kalikan dengan pi kuadrat kalikan dengan h bar kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat m ya. Nah, berarti teman-teman kalau kita lihat ya di sini, maka nanti ini akan sama dengan A kalikan dengan C per panjang gelombang. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti kalau kita lanjutkan ya, ini kan sama saja dengan 2 kali 3 kuadrat itu 18 pi kuadrat kalikan dengan H bar kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat M. Ya. Nah, ini dikurangi dengan 2 pi kuadrat A bar kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat M sama dengan A kali C per lambda. Ya. Nah, berarti teman-teman kita dapatkan ya uh, 16 pi kuadrat uh, A bar kuadrat bagi dengan alfa kuadrat M ya kan ini 18 kurangi 2 ya. Ini berarti akan sama dengan A kali C per lambda. Maka dapat disimpulkan bahwa lambda yang kita dapatkan ya itu adalah nilai dari H kalikan dengan C kalikan dengan alfa kuadrat kalikan dengan M dibagi dengan 16 pi kuadrat ya, eh, dibagikan dengan H bar kuadrat dan inilah hasil yang kita peroleh untuk panjang gelombang dari soal yang diminta ini ya. Ketika dia terdeeksitasi dari N sama dengan 3 sama dengan N sama dengan 1, ya inilah panjang gelombangnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah mungkin itu ya teman-teman untuk soal infinite wall potential yang aku ambil dari soal di sekitaran tahun 2022 atau 2023. Ya, teman-teman bisa lihat di drive soal. Dan ini yang sudah aku bahas. Ya, mungkin kalau teman-teman belum terlalu paham, bisa lihat di materi yang aku kirimkan sebelumnya, yang sudah aku buat videonya. Ya, terkait dengan infinite wall potential. Kalau yang finite itu benar-benar jarang banget teman-teman itu keluar. Jadi umumnya yang keluar itu ya infinite wall potential. Ya, teman-teman bisa lihat di contoh-contoh soal tahun sebelumnya itu selalu infinite wall potential yang keluar. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video pembelajaranku ya untuk fisika modern part 2 ini di bagian materi Pak Ferdi. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Selamat menunaikan ujian teman-teman dan semoga teman-teman mendapatkan hasil terbaik. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sukses dan semoga memperoleh nilai terbaik. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman semuanya.